Resiko puting lecet sampai berdarah, sampai panas dingin, sampai pas nanti tiba saatnya si adek nangis lagi minta nen dalam keadaan maaf ya puting kita senut gitu ya, masih banyak luka lecet. Aduh, rasanya kayak mau kiamat gak sih? Oke. Apa aja? Aku jadi teringat ya, soalnya kebetulan pada saat aku menyusui anak aku tuh nggak bisa DBF, jadi aku memang sejujurnya belum pernah merasakan berita itu gitu ya, dan aku turut berempati. Makanya di sini aku ingin memberikan beberapa tips agar bisa menghindari atau meminimalisir resiko tersebut dan cara mengobatinya kalau itu sudah terjadi. Dan hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Muira Setia. Dan terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah datang ke channel YouTube aku dan nontonin video aku ya. Mudah-mudahan jangan di skip ya, karena di video kali ini aku akan membahas sebuah tema yang cukup penting ya untuk ibu-ibu hamil yang untuk ibu hamil bukan, untuk ibu menyusui yang sekarang lagi menyusui. Biasanya nih, apa coba ya masalah yang paling ditakuti oleh semua ibu menyusui? Ada yang bisa langsung jawab? Iya, betul ya. Resiko puting lecet sampai berdarah, sampai panas dingin, sampai pas nanti tiba saatnya si adek nangis lagi minta nen dalam keadaan maaf ya puting kita senut gitu ya, masih banyak luka lecet. Aduh, rasanya kayak mau kiamat gak sih? Oke, jadi sekarang aku akan bahas ya apa yang harus kita lakukan untuk menghindari dan untuk mengobati kondisi puting ibu menyusui yang sedang lecet. Check it out. Tapi sebelum kita ngebahas ini secara detail ya, buat kalian semuanya yang belum subscribe, nggak akan bosan-bosan aku ingetin, tolong ya klik tombol subscribe di sini karena itu gratis agar selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku upload video yang baru. Jadi kondisi di mana puting payudara ibu yang sedang menyusui jadi lecet, bahkan sampai berdarah, sampai katanya kalau misalnya lagi pumping itu air ASI-nya itu warnanya berubah jadi pink gitu ya, karena saking berdarah sakitnya, itu menjadi momok yang sangat dihindari oleh hampir semua ibu menyusui yang menyusui langsung gitu ya. Nah, apa aja? Aku jadi teringat ya, soalnya kebetulan pada saat aku menyusui anak aku tuh nggak bisa DBF, jadi aku memang sejujurnya belum pernah merasakan berita itu gitu ya, dan aku turut berempati. Makanya di sini aku ingin memberikan beberapa tips agar bisa menghindari atau meminimalisir resiko tersebut dan cara mengobatinya kalau itu sudah terjadi ya. Jadi yang pertama adalah perhatikan posisi menyusui. Ini adalah salah satu tips untuk menghindari ya, untuk menghindari puting yang perih itu. Karena kalau misalnya kita belum tahu posisi yang tepat atau yang nyaman buat bayi menyusui, maka akan kecenderungan si bayi itu tidak dapat menyedot air ASI secara sempurna, sehingga akhirnya dia kesal, dia gemes, dan akhirnya dia menggigit puting ibunya. Ya, kalau misalnya bayinya sudah nyaman sih dia kayaknya enak-enak aja, tapi kalau misalnya dia kok ini belum keluar gitu ya, kenapa gitu ya, dia akan terus-terusan mencari dan menekan puting ibunya, sehingga akan menyebabkan kondisi yang lecet, bahkan kalau misalnya udah parah itu bisa berdarah gitu. Apalagi kalau misalnya bayinya itu kalau misalnya usia 1-2 bulan masih oke, tapi kalau ketika sudah mulai tumbuh gini, bayangkan digigit oleh anak kita ya yang belum mengerti apa-apa, mau dimarahin ya nggak akan bisa, yang ada kita cuma nangis doang ya nggak sih. Jadi pastikan kita memiliki posisi yang nyaman dan benar saat menyusui, bisa berkonsultasi dengan ahli laktasi. Kemudian tips kedua, setelah selesai menyusui bayinya ya, selalu rutin lakukan pijatan payudara yang lembut untuk menghindari terjadinya lecet yang berlebihan. Jadi kita membuat diri kita lebih rileks lagi. Jadi setelah menyusui, pijat payudara dengan lembut dengan menggunakan minyak atau krim yang mengandung lanolin gitu ya, untuk merawat
puting kita biar tidak lecet atau tidak kering ya. Hindari memijat puting terlalu keras karena itu akan membuatnya menjadi lebih sakit. Oke. Kemudian tips ketiga yang tadi sempat aku bahas adalah gunakan krim lanolin. Sekarang udah banyak kok ya merek-merek dari banyak brand yang memang fokus untuk ibu hamil dan menyusui yang namanya krim lanolin ya. Bentuknya dia sedikit berminyak karena itu adalah produk yang dirancang khusus untuk merawat puting payudara kita yang kering atau retak gitu ya. Jadi biar biar kelembabannya terjaga sehingga ketika misalnya maaf ya puting kita itu kering dan pecah-pecah sakit banget, krim itu akan membantu merawat pemulihan lukanya sehingga dapat menjadi kondisi normal kembali. Dan itu biasanya harusnya sudah food grade ya, karena kan namanya puting pasti akan selalu dihisap oleh bayi kita. Nah jadi krim lanolin harus kalau misalnya sudah dioles kemudian kita menyusui lagi itu aman untuk terkena jilatan bayi. Nah ini dipakainya setelah proses sesi menyusui ya. Kalau misalnya memang dirasa khawatir, aduh ini aman gak ya buat terkena jilatan bayi aku, ya udah begitu mau menyusui lagi dibersihkan oleh tisu basah gitu ya. Nah terus rajin menggunakan kompres hangat karena sebelum menyusui kalau misalnya kita rajin mengkompres hangat payudara kita entah pakai handuk ya, handuk yang agak panas itu selain bisa meredakan rasa nyeri di puting payudara kita, itu bisa melancarkan produksi ASI-nya. Ya, kadang kalau misalnya kita pernah nggak sih ngerasain isi payudara kita udah penuh banget tapi nggak bisa dikeluarin karena ada penyumbatan ya, jadi asinya nggak keluar padahal itu udah penuh. Nah rajin dikompres ya biar nanti mencair kembali dan nanti deras kembali. Ternyata itu nggak cuma sekedar untuk melancarkan produksi ASI tapi juga bisa meredakan rasa sakit akibat puting yang lecet atau yang terluka. Nah itu kan sebelum menyusuinya. Nah setelah menyusui gunakan kompres yang dingin ya biar membantu meredakan peradangannya, karena kan kalau misalnya lagi lecet itu pasti ada infeksi dan sedikit radang gitu. Jadi sebelumnya pakai kompres panas, setelah menyusui pakai kompres yang dingin. Nah kemudian tips yang kelima, kalau misalnya udah nggak tahan lagi nih daripada kita stres ya dalam keadaan puting kita masih lecet sakit banget bahkan masih keluar darah, terus anaknya nangis minta enen gitu ya, dan kita malah jadi kayak yang stres, ujung-ujungnya kan produksi ASI-nya jadi nggak lancar. Nah lebih baik dibantu pakai alat pompa. Nah ini sih yang memang aku kepikiran ya, kalau misalnya kita sekarang lagi kondisinya lecet, udah deh DBF-nya ya, direct breastfeeding-nya diistirahatin dulu 1-2 hari. Jadi gimana dong nanti bayinya menyusui? Dipompa, pakai pompa ASI, susunya masukin ke botol, dikasih ke anaknya, ke bayinya gitu ya. Ada beberapa pro dan kontra terhadap proses ini, tetapi masalahnya adalah kita bukan hanya mementingkan bayi kita harus direct breastfeeding, nanti bingung puting, enggak kok ya. Kalau dia istirahatnya cuma 1-2 hari aja, sama aja kayak kita kerja di luar ya. Selama kita kerja di luar anaknya minum pakai botol, selama kita ada anaknya menyusui langsung ke kita. Nah karena kalau misalnya pijitan ya, hisapan dari pompa ASI itu dia biasanya tidak sekeras bayi. Yang pertama itu, yang kedua bisa diatur kan, bisa diatur kenceng enggaknya pada saat penyedotan dan tidak akan mengenai area puting gitu ya kan. Kalau misalnya bayi dia pasti akan langsung nih kena sama puting dan itu sakit banget. Nah kalau misalnya sama pompa kan area putingnya itu tidak tersentuh sehingga membantu untuk proses pemulihan kembali. Nah kalau udah putingnya sembuh lagi, boleh baru deh ya langsung direct breastfeeding lagi. Nah langkah selanjutnya ini ada perawatan dengan air garam. Ternyata ya mandi air garam yang hangat ternyata dapat membantu membersihkan dan merawat puting yang sedang luka, yang sedang sakit gitu. Nah tapi pastiin ya setelah mandi pakai air garam itu kita bisa bilas lagi pakai air hangat dan dikeringkan secara sempurna. Jangan dibiarkan puting dalam keadaan lecet kemudian dia selalu basah, takutnya nanti malah jadi susah untuk sembuhnya gitu. Nah terus juga hindari pada saat mandi itu penggunaan sabun yang keras, karena sabun yang keras itu akan membuat puting jadi lebih cepat kering. Lagi pecah-pecah, lagi sakit, kemudian kelembaban yang gak terjaga itu makin pecah-pecah dan sakitnya luar biasa ya. Jadi pastikan menggunakan sabun khusus atau sabun yang memiliki moisturizer yang cukup tinggi. Terus
Tips selanjutnya adalah hindari pakaian yang ketat pada saat puting kita lagi teriritasi. Karena kalau misalnya pakaian ketat ya kan, itu akan membuat ibaratnya kulit si puting itu tidak punya kebebasan untuk bernafas dan lebih rentan terkena gesekan. Jadi susah sembuhnya gitu ya. Pakai yang longgar-longgar gitu kan, biar cepat pulih lagi. Jadi kitanya juga nggak senut-senut. Banyak loh kejadian ketika putingnya lagi lecet bahkan sampai berdarah, itu ibunya sampai ke demam. Jangan sampai kayak gitu ya. Karena kalau misalnya gejalanya sudah parah, ada baiknya para bunda semuanya langsung menghubungi ahli laktasi ya. Jadi berkonsultasi agar mereka dapat membantu mengevaluasi teknik menyusui yang benar dan memberikan saran ya untuk melewati proses yang ya kurang nyaman seperti ini. Nah, jadi begitu ya, sekian tips singkat buat para bunda yang sekarang lagi berjuang mengasihi ya, tapi terkendala oleh putih yang sakit, lecet sampai berdarah gitu. Dan aku juga mau nambahin nih tadi ya, buat para bunda yang sedang rehat dulu DBF-nya karena lagi sakit dan diganti dengan pompa, pastikan ya memompanya itu harus sampai payudara kosong biar produksi ASI kita tetap terjaga, nggak semakin menurun gitu. Oke? Semoga video ini bermanfaat. Maaf ya kalau sampai ada salah-salah kata. Ditunggu like, share, dan komentarnya. Kita mau bahas apa lagi nih seputar kehamilan atau menyusui atau parenting lainnya? Tulis di kolom komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.